Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 4 pada tugas uji pemahaman pada halaman 210 sampai 211 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Perhatikan fungsi makanan dan gambar bahan makanan berikut. Untuk fungsi makanan ada 6 yang perlu kalian baca terlebih dahulu. Dan berikut ini ada juga gambar yang perlu kalian perhatikan. Untuk soal fungsi bahan makanan seperti pada gambar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian gambar menunjukkan bahan makanan seperti ikan dan daging yang kaya akan protein, lemak, dan nutrisi esensial lainnya. Bahan makanan dalam gambar ini memiliki beberapa manfaat utama, seperti pertama yaitu sebagai sumber energi, yang mana kita tahu daging dan ikan mengandung lemak serta protein yang dapat diubah menjadi energi bagi tubuh. Lemak khususnya adalah sumber energi yang efisien karena menghasilkan lebih banyak kalori per gram dibandingkan karbohidrat atau protein. Kemudian untuk pembentukan antibodi. Protein yang terdapat dalam ikan dan daging sangat penting untuk sintesis antibodi. Yang mana kalian perlu ingat antibodi ini adalah protein khusus yang diproduksi oleh sistem imun untuk melawan infeksi. Nah, asupan protein dari makanan ini mendukung tubuh dalam membentuk pertahanan terhadap penyakit. Kemudian ketiga yaitu membentuk jaringan baru. Protein dalam bahan makanan tersebut juga berperan penting dalam proses regenerasi dan pemeliharaan jaringan tubuh. Sel-sel baru memerlukan protein untuk membentuk struktur yang kuat sehingga makanan kaya protein mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan yang rusak. Jadi jawaban yang bisa kita pilih adalah opsi C dengan keterangan 1, 5, dan 6. Karena makanan dalam gambar ini berfungsi sebagai sumber energi, mendukung pembentukan antibodi, dan membantu membentuk jaringan baru. Bagian kita masuk pada soal kedua berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Ketidakmampuan makan ketika sakit atau kelaparan saat krisis pangan berakibat kekurangan karbohidrat dan lemak sehingga terjadi deplesi jaringan dan tubuh dapat menjadi kurus. Bioproses yang terjadi pada kasus tersebut adalah titik-titik. Bagian jawaban yang benar untuk soal ini adalah pada opsi D, yaitu protein digunakan untuk kebutuhan energi. Pada kondisi kekurangan karbohidrat dan lemak akibat tidak makan, tubuh mengalami kekurangan sumber energi utama. Ketika karbohidrat dan lemak tidak tersedia, tubuh mulai memecah protein untuk menghasilkan energi. Protein yang seharusnya digunakan untuk membangun dan memperbaiki jaringan akan terpakai sebagai sumber energi, menyebabkan deplesi atau penyusutan jaringan sehingga tubuh menjadi kurus. Ini adalah mekanisme adaptasi tubuh dalam kondisi kelaparan atau penyakit ketika sumber energi utama tidak mencukupi. Bagian kita masuk pada soal ketiga berikut ini. Perhatikan prosedur uji zat makanan berikut. Hasil analisis nama zat makanan P, Q, R, dan S yang paling tepat secara berurutan adalah titik-titik. Bagian berdasarkan diagram uji zat makanan pada diagram ini atau pada gambar ini berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing uji dan zat makanan yang sesuai. Pertama, untuk uji Benedict positif menunjukkan adanya glukosa, itu karbohidrat sederhana. Jadi P berhubungan dengan glukosa. Kemudian, jika uji Benedict negatif, namun uji Logol-nya positif, ini menunjukkan adanya amilum, yaitu karbohidrat kompleks. Jadi Q untuk amilum. Kemudian lanjut ke bawahnya jika uji Benedict dan uji Lugol negatif, namun uji Biuret positif ini menunjukkan adanya protein. Jadi R berhubungan dengan protein. Dan terakhir, jika semua uji negatif, baik itu uji Benedict, uji Lugol, dan uji Biuret, kemungkinan zat tersebut adalah lemak atau zat lain yang tidak terdeteksi oleh ketiga uji ini. Jadi S kita bisa tuliskan untuk lemak. Oleh karena itu, urutan yang benar untuk nama zat makanan P, Q, R, dan S secara berurutan
Ada pada opsi E, yaitu glukosa, amilum, protein, dan lemak. Bagian kita lanjut pada soal keempat berikut ini. Seorang siswa menguji 4 jenis makanan dengan berbagai macam regen. Hasil uji makanan disajikan dalam tabel berikut. Makanan yang mengandung protein dan glukosa ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian untuk menentukan makanan yang mengandung protein dan glukosa, kita perlu mencari hasil uji yang menunjukkan tanda positif pada uji Benedict, yaitu untuk glukosa, dan uji Biuret untuk protein. Nah, kita bisa melihat pada tabel bahwa makanan satulah yang uji Benedict-nya positif dan uji Biuretnya positif. Dengan tanda positif inilah, maka didapat positif untuk glukosa dan protein. Adapun untuk jenis makanan lain kalian bisa identifikasi sendiri kan, karena ya jawabannya udah ketemu. Maka jawaban untuk berdasarkan data ini, makanan satu adalah satu-satunya yang memiliki hasil positif untuk glukosa dan protein. Kita bisa pilih opsi A dengan keterangan makanan satu. Bagian kita masuk pada soal kelima berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan soal yang ada ini kan. Berikut adalah beberapa menu sehat yang direkomendasikan untuk dikonsumsi. Menu terbaik yang berguna untuk mencegah terjadinya konstipasi adalah menu yang ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian perlu diketahui untuk mencegah terjadinya konstipasi, menu yang kaya akan serat sangat dianjurkan karena serat membantu melancarkan pencernaan. Berdasarkan data dalam tabel, diketahui menu 3 itu yang paling tinggi seratnya dengan 7 gram dibandingkan dengan menu makanan lainnya yang seratnya di bawah 7 gram. Jadi didapat menu 3 memiliki kandungan serat tertinggi sehingga kita bisa pilih opsi jawaban yang benar yaitu C dengan keterangan makanan menu 3. Nah, kan itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 4 pada sesi tugas uji pemahaman pada halaman 210 sampai 211 di buku pegangan biologi kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis kan. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.